Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang program profesi guru dalam jabatan yang sedang gencar-gencarnya dibicarakan oleh semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Terkait itu, melalui Direktorat GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sudah mengeluarkan surat edaran perihal tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan pada tahun 2022 ini. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba sharing terkait apa saja sih syarat-syarat yang dibutuhkan, syarat-syarat yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk mendaftar dalam PPG Daljab tahun ini. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu jadwal seleksinya, jadwal pendaftarannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini tertera ini surat ini dikeluarkan oleh Dirjen GTK pada tanggal 4 Februari, mohon maaf. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 4 Februari tahun 2022. Nah, baik. Sekarang jadwalnya. Nah, jadwalnya pendaftaran dan pengiriman berkas ini pada PPG tahun ini akan dibuka mulai tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari yang akan datang. Jadi terhitung tinggal 2 hari lagi lah ya dari video ini saya upload. Kemudian perbaikan berkasnya itu mulai dari tanggal 10 sampai 25 Februari. Perbaikan berkas ini dimaksud nanti setelah Bapak Ibu kirim berkas ya. Berkas Bapak Ibu itu akan diverifikasi oleh petugas. Nah, nanti bukan robot yang akan memverifikasi Bapak Ibu. Hati-hati di sini karena banyak sekali Bapak Ibu guru yang asal kirim berkas saja. Namun berkasnya tidak sesuai dengan permintaan. Nah, jadi itu percuma ya. Ini bukan robot yang memeriksa, tetapi langsung petugas verifikasi yang ditunjuk langsung oleh Dirjen GTK. Itu Bapak Ibu. Nanti di sana akan Bapak Ibu mendaftar melalui akun SIM PKB. Melalui akun SIM PKB. Tata cara pendaftarannya nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Ini kita khusus membahas berkas apa saja sih yang harus kita siapkan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti setelah pengiriman berkas, nanti kita akan diberikan notifikasi. Notifikasinya ada 3 jenis, yaitu berkas Bapak Ibu diterima, berkas Bapak Ibu ditolak dengan catatan perbaikan, atau berkas Bapak Ibu ditolak permanen. Nah, seperti itu. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, jadi kita kembali ke syarat-syarat pendaftaran PPG dalam jabatan ini. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat, terutama Bapak Ibu rekan-rekan operator masih sangat ingat bahwa sampai cut off tanggal 30 Januari 2022 kemarin, itu cut off pengambilan data untuk Bapak Ibu yang layak atau tidak dalam mengikuti program pendidikan profesi guru pada tahun ini. Nah, datanya itu, data calon peserta itu dimutakhirkan melalui Dapodik terakhir pada tanggal 30 Januari 2022. Kemudian calon peserta terdiri atas 2 kategori, yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember, itu kategori pertama. Guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, itu kategori pertama. Jadi di bawah
di bawah 31 Desember 2015 kayak P3K mungkin ini di kategori K2 dan lain sebagainya, gitulah kira-kira seperti itu. Kemudian kategori yang kedua, Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 1 Januari 2019. Jadi yang bisa mendaftar untuk mengikuti PPG ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi selama 2 tahun terakhir ini, terhitung 1 Januari 2019. Nah, kemudian calon peserta, Bapak Ibu wajib melakukan pendaftaran melalui laman yang tertera, melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu. Tata cara pendaftarannya sekali lagi nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Insya Allah nanti akan saya upload tanggal 10. Kemudian Bapak Ibu setelah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu akan dicek, diverifikasi dan divalidasi ya melalui oleh petugas ya. Akan dicek nanti linearitas bidang studi yang PPG yang Bapak Ibu pilih. Nanti akan saya berikan listnya nanti linearitasnya seperti apa. Selanjutnya apa saja sih syarat-syarat seleksi administrasinya? Oke, kita bahas di sini. Nah, yang pertama persyaratan peserta. Peserta adalah guru di lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum memiliki atau belum mengikuti program sertifikasi guru. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah ikut PPG atau PLPG. Kemudian terdaftar pada Dapodik. Bapak Ibu terdaftar pada Dapodik. Kemudian yang ketiga memiliki NUPTK. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, telah diangkat menjadi guru sampai dengan tanggal paling lambat tanggal 1 Januari tahun 2019. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu guru memiliki kualifikasi S1 yang linier dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Ini linearitas ini maksudnya Bapak Ibu guru, misalnya Bapak Ibu guru ijazahnya adalah PGSD tetapi mengajar matematika di SMA. Nah, itu tidak linier Bapak Ibu. Jadi linearitas itu adalah Bapak Ibu guru ijazahnya PGSD mengajar sebagai guru kelas di SD atau di MI. Nah, seperti itu. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Tahun pelajaran 2020-2021 dan tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian Bapak Ibu berusia setinggi-tingginya 58 tahun. Jadi pada tanggal 31 Desember 2022 paling tidak Bapak Ibu berusia 58 tahun. Nah, jadi kalau pada tanggal 31 Desember 2022 Bapak Ibu berusia 59 tahun, jadi mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa mengikuti program ini. Nah, itu maksudnya. Di bawahnya boleh. Kemudian Bapak Ibu guru sehat jasmani dan rohani. Kemudian Bapak Ibu guru juga harus bebas narkoba dan Bapak Ibu guru berkelakuan baik. Ya, tentu saja ya nggih. Bapak Ibu guru gitu loh, masa sih tidak berkelakuan baik. Nah, kemudian syarat-syarat administrasi ini yang harus Bapak Ibu guru persiapkan. Nah, yang pertama, scan ijazah S1 Bapak Ibu asli, nggih. Scan ijazah asli Bapak Ibu. Nah, saran saya sih scan aslinya. Scan aslinya dalam bentuk PDF, nggih Bapak Ibu, dalam bentuk PDF. Kemudian scan SK pengangkatan pertama Bapak Ibu sebagai guru. Ini pun yang asli. Scan SK asli pengangkatan pertama Bapak Ibu sebagai guru. Nah, mungkin Bapak Ibu diangkat pertama sebagai guru pada tahun 2014. Jadi Bapak Ibu akan masuk dalam kategori 1. Kalau SK yang di Bapak Ibu yang di scan misalnya pada tahun 2018, maka Bapak Ibu masuk dalam kategori 2. Seperti itu. Kemudian scan SK pangkat terakhir bagi Bapak Ibu guru yang status
pegawai negeri sipil, oke. SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, bagi yang non PNS, Bapak Ibu scan SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu guru scan SK pembagian tugas 2 tahun terakhir, ya. SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Kemudian scan fakta integritas yang ditandatangani. Jadi kalau yang ini di print, kemudian dikasih materai, ditandatangani, kemudian scan. Jadi syarat-syaratnya ada hanya 5 saja. Yang pertama adalah scan ijazah S1 Bapak Ibu. Kemudian scan SK pengangkatan pertama Bapak Ibu sebagai guru. Misalnya begini yang nomor 2 ini ya. Tapi Bapak Ibu misalnya terangkat pada tahun 2019 kemarin CPN. Jadi status Bapak Ibu sekarang adalah guru PNS. Tetapi Bapak Ibu guru sudah pernah mengajar, mengabdi mulai dari tahun 2005 misalnya. Jadi itu yang di-scan pertama. Scan SK pertama saja. Entah itu yang sebagai PNS maupun yang sebagai non-PNS-nya. Scan yang pertama, kemudian jika Bapak Ibu PNS, jika Bapak Ibu PNS, yang kedua kemudian scan SK pangkat terakhirnya. Nah, jadi 2 yang di-scan, SK pertama sebagai guru dan kemudian SK pangkat terakhir. Nah, kalau yang non PNS, nah ini catatan untuk yang Bapak Ibu guru non PNS, scan SK pertama, kemudian scan SK 2 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu men-scan 3 SK. SK pertama, kemudian SK 2020 dan SK 2021. Itu yang di-scan. Jadi 3 yang di-scan untuk Bapak Ibu guru yang non PNS. Nanti akan saya tulis. Kemudian SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Ini semua sama, PNS maupun non PNS. SK tahun pelajaran 2020-2021 dan SK tahun pelajaran 2021-2022. Itu yang di-scan. Kemudian scan hasil scan fakta integritas yang Bapak Ibu guru tanda tangani, bukan ditandatangani oleh kepala sekolah, nggih. Yang ini Bapak Ibu guru yang tanda tangan sendiri di materai 10.000. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian adapun tata cara pendaftarannya ya, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Tadi saya menyinggung tentang linearitas. Nah, linearitas yang dimaksud adalah yang ini. Nah, linearitasnya nggih Bapak Ibu. Linearitasnya itu misalnya Bapak Ibu guru bidang studi di Dapodiknya adalah misalnya guru kelas PGSD, guru kelas nggih. Nah, di kelas SD. Nah, ijazah apa saja yang linear? Nah, yang linear adalah ijazah PGSD, ijazah PGMI, ijazah pendidikan PKN, ya, ijazah pendidikan matematika, ijazah pendidikan bahasa Indonesia, ijazah pendidikan bahasa dan sastra, ijazah pendidikan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan linear. Jadi kalau misalnya ini yang linear. Nah, bagaimana dengan yang tidak linear? Nah, yang tidak linear itu misalnya Bapak Ibu guru di Dapodiknya sebagai guru kelas, namun ijazah Bapak Ibu adalah ijazah S1 PJOK misalnya. Jadi tidak linear. Itu akan ditolak. Nah, tetapi kalau ijazah Bapak Ibu adalah pendidikan IPA atau pendidikan fisika misalnya dan Bapak Ibu guru sebagai guru kelas, itu termasuk linear karena di sini ada tadris IPA. Nah, kalau Bapak Ibu membutuhkan yang ini, silahkan nanti akan linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa download surat ini ya. Nah, kemudian kalau untuk memastikan linearitas ijazah Bapak Ibu, di sini lengkap sekali nggih. Nah, lengkap sekali. Semua jenjang dari TK sampai SMK, SMA, SMK. Nah, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.